namanya Sangga. Angkat Pak. Wah, kita kedatangan tamu. Ini target sudah ada di depan saya. Semoga saja kena. Wah, mana tuh? Wah. Pohonnya masih besar-besar. Memang di hutan ini masih sangat dijaga sama masyarakat. Semangat Bapak demi melihat pohon yang ajaib. Kali ini saya akan menjelajahi Danau Kelumpang. Danau yang dulunya termasuk aliran dari Sungai Mahakam ini menyimpan potensi perikanan yang luar biasa. Danau Kelumpang nggak cuma menyimpan keindahan, tapi juga saya hari ini mau tahu kearifan lokal yang ada di sini untuk menangkap ikan bersama masyarakat yang ada di pinggir-pinggir danau. Tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Tangkapan tradisional masyarakat di sini namanya Sangga. Sangga itu ngingetin saya sebenarnya sistem kerjanya sama seperti tangkul yang ada di Sumatera Utara. Cuma bedanya kalau ini ukurannya jauh lebih besar dan juga berada di tengah danau, bukan di pinggirnya, melainkan di tengah-tengah seperti ini. Sangganya ini kalau kita perhatikan lebih dekat lagi, ukurannya besar. Panjangnya ini, lebarnya yang tempat saya berdiri bisa sampai 4 meter. Tapi beda sama bagian ujung yang di depannya, itu bisa sampai 7 meter karena untuk masuknya ikan ke dalam jaring dan juga memanjang itu sekitar 10 meter. Jadi bisa dilihat ya, hasil ikannya juga banyak, nggak heran. Saya sampai nggak kuat, Pak. Banyak banget. Berat. Bedanya sama tangkul, kalau tangkul nggak bisa jalan. Kalau ini bisa sambil berjalan seperti perahu. Sambil maju, sambil cari ikannya, menjemput bola, menjemput ikan. Kita mau jemput ikan lagi tuh sebelah sana. Jalan Pak, mari. Saya pikir tadi jalannya itu bisa cepat, sangganya ternyata nggak kerasa. Ini sebenarnya sudah jalan sambil kan kita maju, sambil kita putar. Nah, ini adalah baling-balingnya. Jadi kalau kita putar ke depan seperti ini, sangganya akan maju. Tapi kalau kita arah sebaliknya, mundur begini, ini sangganya ikut mundur juga. Angkat Pak. Wah, kita kedatangan tamu. Besar sekali ukurannya nih, ikan apa Pak? Sekitar 4 kilo lebih. Ini beratnya 4 kilo lebih, ikannya ikan patin. Ikan patin sebesar ini, kita dapat, beruntung sekali. Termasuk dalam genus Pangasius, ikan patin biasa hidup di sungai besar, muara, atau danau. Dari bentuk mulut yang letaknya sedikit ke bawah, patin termasuk ikan yang hidup di dasar perairan. Wah, luar biasa inovatif ya. Sangga ini selain memang ramah lingkungan, sekali dapat itu bisa sampai puluhan kilo. Bahkan bisa lebih banyak lagi. Nah, habis ini saya mau langsung bawa ikannya untuk kita olah menjadi ikan asin. Ikuti jejak saya, jajak petualang.
ikan yang tadi kita sudah dapatkan dari Sangga. Ini selanjutnya kita bersihkan dulu. Tapi ternyata ada teknik-tekniknya. Setiap ikan yang kita dapetin itu cara bersihinnya beda-beda. Cara membersihkan dan memotong pada tiap ikan memang dibuat berbeda mengikuti bentuknya. Karena hal ini sangat berpengaruh pada hasil ikan asin yang dibuat. Oh, jadi proses pengasinan ikannya itu tadi setelah garamnya sudah dimasukin, dicampur dengan air, lalu ikannya baru dimasukkan dimasukkan. seperti ini. Iya. Itu fungsinya supaya nanti garamnya itu larut di dalam air, lalu ikannya ini cepat meresap garamnya ke dalam tubuh. Nanti akan ditambahin lagi sama garam Iya, sampai ditambah benar-benar penuh. secukupnya. Dalam proses ini, cairan tubuh ikan akan diserap garam. Garam kemudian akan meresap ke dalam daging sehingga mengubah rasa dan tekstur kekenyalan daging. Nah, ini proses penggaraman ikannya. Tadi sudah cukup, sepertinya garamnya udah banyak di dalam. Selanjutnya akan kita tutup lalu didiamkan selama sehari semalam. Nanti baru selanjutnya akan proses jemur. Nah, ini ditutupnya juga harus kedap udara supaya tidak ada kuman masuk. Proses penjemuran ini selanjutnya itu membutuhkan waktu yang tidak cukup lama sebenarnya, tergantung sinar matahari, semakin panas semakin bagus. Oh, sudah cantik kan? Saya udah pakai bedak dingin, sudah siap untuk beraktivitas sama masyarakat. Hari ini mau menangkap ikan dengan cara yang masih sangat tradisional. Kalau di sini namanya tajur. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, kita udah sampai di lokasi tajurnya. Jadi kalau masyarakat pasang tajur itu adanya di anak sungai Danau Kelumpang. Dan ini di depan saya udah ada satu tajur, mau kita ambil. Ini harus didiemin dulu satu malam baru dapat ikannya. Semoga aja pas kita angkat ikannya besar. Ayo Pak, maju. Tajur merupakan alat pancing tradisional yang menggunakan bambu dan biasa dipasang di pinggir anak sungai. Kecil Pak, ini ikan apa? Umpannya? Oh, kita tidak dapat yang pertama. Tapi tenang, masih ada beberapa tajur lagi di sana. Semoga saja ini nanti ketika kita ambil lagi sudah dimakan umpan. Dan juga ikannya besar. Kita mau ambil yang sebelah sana. Ini yang kedua, ikannya sudah muncul ke permukaan. Kita kayaknya dapat. Awas Pak. Nah. Ini hasil pertama saya menangkap dengan tajur. Nggak ada yang Bapak sebenarnya. Saya cuma ngambil aja. Wow. Akhirnya tangkapan pertama ikan haruan. Haruan adalah ikan predator yang banyak tersebar di danau, rawa, ataupun sungai. Kalau sudah mengambil hasilnya, langsung ditaruh umpan lagi. Umpannya itu bisa anak ikan toman seperti yang kita pakai sekarang, atau bisa ikan hidup lainnya. Yang penting dia masih segar, masih hidup. Karena kalau dia mati, nanti ikannya nggak mau makan umpannya. Dapat lagi. Pegang.
Ini jujur aja saya agak-agak ngeri megang ikan haruan ini karena dia masih satu jenis dengan ikan snakehead atau kepala ular. Nih, kepalanya jauh lebih besar dibandingkan badannya, dan bagian giginya dia punya gigi yang kecil-kecil tapi tajam-tajam. Kalau kita salah pegangnya bisa terluka tangan kita. Tuh, ngeri ya. Wah, dia loncat. Umpannya jauh lebih agresif ya. Lompat-lompat. Anak toman. Kalau kita pasang umpan, pastikan kita taruh kailnya itu di sisi bagian tengah badannya seperti ini, supaya dia nggak mati, dan juga nanti ikan yang makan umpan kita langsung kena kailnya, nggak bisa lepas lagi. Pemasangan umpan hidup sangatlah penting karena ikan predator sangat menyukai target yang bergerak. Jadi kemungkinan mendapatkan buruan menjadi lebih tinggi. Saya lepas lagi tuh jadinya. Pak, kok saya takut ya, Pak? Ih, majuan lagi, Pak. Oh. Wih. Nah, habis ini saya mau langsung olah ikan haruan ini. Tadi juga udah dapat beberapa untuk menjadi gangan asam. Wah, kayaknya enak ya. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Nah, ini bumbu dapurnya sebenarnya sama seperti masakan pada umumnya, pakai bawang putih, bawang merah, ada lengkuas, ada jahe. Tapi yang bikin beda masakan ini adalah nih. Ini kalau di sini namanya terong asam. Iya. Terong asam ini adalah nanti yang bikin kuahnya asam. Jadi nggak pakai jeruk, pakainya terong ini aja ya, Bu ya. Iya. Kayak buah mangga, tapi ini bisa dimakan langsung. Ini rasanya mirip seperti kedondong. Tapi bagian dalamnya asam. Luarnya sih enggak, Bu. Dalamnya asam banget. Selanjutnya, bumbu-bumbu yang telah dihaluskan akan dimasak bersama keladi, terong asam, dan ikan haruan. Memasak gangan asam ikan haruan tidak membutuhkan waktu yang lama, cukup 20 menit. Rasa gangan asamnya ini luar biasa enak, apalagi bagian kuahnya kuat rasa asam dari terong, dan juga ikannya teksturnya benar-benar lembut, sedikit durinya, jadinya dimakannya juga enak. Dan kalau di sini memang dicampurnya sama keladi supaya pengganti nasi ya, Bu ya. Ya. Jadi kita nggak usah pakai nasi, pakai keladi saja sudah kenyang. Enak. Selain rasanya yang memanjakan lidah, ikan haruan juga banyak mengandung protein, kalsium, fosfor, dan vitamin A yang baik untuk kesehatan tubuh. Target sudah ada di depan saya, semoga saja kena. Wah, mana tuh? Wow.